Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Salam sehat, semangat selalu, senantiasa bahagia. Tuhan memberkati. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli tahun 2021. Bersama dengan gereja, kita memperingati peringatan wajib Santo Ignatius dari Loyola. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, untuk menyebarluaskan kemuliaan nama-Mu, Engkau menampilkan Santo Ignatius di tengah umat. Semoga dengan bantuan dan teladannya kami berjuang di dunia agar memperoleh mahkota di surga. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 14 ayat 1 sampai dengan 12. Sekali peristiwa sampailah berita tentang Yesus kepada Herodes, raja wilayah. Maka ia berkata kepada pegawai-pegawainya, "Inilah Yohanes Pembaptis. Ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya." Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggu dan memenjarakannya, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya. Sebab Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut kepada orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi pada hari ulang tahun Herodes, menarilah putri Herodias di tengah-tengah mereka dan menyenangkan hati Herodes, sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka setelah dihasut oleh ibunya, putri itu berkata, "Berikanlah kepadaku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya orang memenggal kepala Yohanes di penjara dan membawanya di sebuah talam. Lalu diberikan kepada putri Herodias, dan putri Herodias membawanya kepada ibunya. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil jenazah itu dan menguburkannya. Lalu pergilah mereka memberitahu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, kisah tentang kematian Yohanes Pembaptis mungkin bagi kita orang biasa ini terlihat kematian Yohanes Pembaptis adalah kematian yang sia-sia, yang konyol karena tidak membawa dampak apapun. Dalam arti tertentu, karena Yohanes Pembaptis itu ditangkap, dibelenggu oleh Herodes karena Herodes membencinya, dan pertama-tama karena Herodes dipengaruhi oleh Herodias karena Yohanes mengkritiknya. Dan akhirnya oleh hasutan Herodias, Yohanes juga dipenggal kepalanya. Namun dari peristiwa itu kita bisa mengerti bahwa kematian yang berdampak itu adalah ketika orang yang berani menyerahkan nyawanya itu demi sebuah nilai kebenaran. Karena hidup kita ini diberikan untuk sebuah nilai itu, maka kita hendaknya mengabdi kepada nilai kebenaran. Bahkan ketika nyawa kita hendaknya diberikan demi nilai kebenaran itu adalah sebuah keutamaan. Saudara-saudariku, Santo Ignatius Loyola telah menunjukkan kepada kita bahwa panggilan yang sejati kita adalah memuji Allah dengan semboyan Ad Maiorem Dei Gloriam. Maka seluruh hidupnya diberikan untuk kemuliaan Tuhan itu dan keselamatan sesama. Semoga kita boleh juga turut serta Yohanes Pembaptis dan Santo Ignatius Loyola berpaut pada Tuhan dan mempertaruhkan atau memberikan hidup kita sepenuhnya untuk setia pada Tuhan itu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tetap setia kepada kebenaran, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.